dia harus menjaga mulutnya, harus lebih baiklah, tidak menyakiti orang lain gitu. Nah, makanya saya kaget dengan adanya kejadian yang sudah dia lalui, kok mulutnya semakin jahat terhadap orang. Sedangkan saya sama sekali live itu saya nggak pernah nyinggung dia. Saya fokus jualan di live dan tidak ada pernah pembahasan soal dia. Gitu, mau mungkin netizen ngomong apa, saya nggak pernah ada pembahasan soal dia sama sekali. Kemudian bercanda. Tapi mungkin masih ada perasaan nggak enak sih para donatur yang ada pada donasi gitu kan malah dijelek-jelekan oleh AS gitu. Ya tentunya ya, karena kan selama 2021 saya bikin yayasan sampai hingga sekarang ya, tidak pernah ada masalah sebelumnya. Dan baru satu kali ini kita ada masalah. Jujur pastinya akan ada rasa malu dan tidak enak ya, tapi ya semua akan terjadi. Jadi ya sudah jalani aja. Gitu. Kalau boleh tahu alasan kuatnya apa sih selain mungkin tadi perkataan dia yang bukan sesuatu apa alasan kuatnya itu menjalani buang hal privacy apa sih? Oh iya tentunya privasi sekali ya, karena ada hal yang mungkin kita prinsip ya dalam hidup, tapi dia seolah-olah tahu dalam ruang lingkup kita, terus seolah-olah menjudge kita, itu kan yang nggak baik ya. Seharusnya mungkin dengan adanya hikmah dia diberikan ujian sama Allah itu, dia harus menjaga mulutnya, harus lebih baiklah, tidak menyakiti orang lain gitu. Nah, makanya saya kaget dengan adanya kejadian yang sudah dia lalui, kok mulutnya semakin jahat terhadap orang. Sedangkan saya sama sekali live itu saya nggak pernah nyinggung dia. Saya fokus jualan di live dan tidak ada pernah pembahasan soal dia. Gitu, mau mungkin netizen ngomong apa, saya nggak pernah ada pembahasan soal dia sama sekali. Gitu. Untuk proses hukumnya selanjutnya apakah ada pemanggilan Ya, mungkin dari AS juga? Iya, saya menjawab bahwa proses hukum tentu. Yang pertama kami akan mendorong eh, lembaga penegak hukum dalam hal ini Kapolri, CQ Polres Tangerang Selatan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara cepat. Hal ini supaya ada efek jerah yang bersangkutan dan kawan-kawan tidak melakukan suatu framing negatif persekusi terhadap perempuan dan anak. Jadi menjadi catatan khusus di sini, korban dalam hal ini bukan hanya Tenovi sebagai seorang ibu, tetapi juga anak-anaknya, yang karena memang anak-anak sekarang ini kan tidak terlepas dari informasi media. Jadi apa yang disampaikan oleh AS dan kawan-kawan itu adalah tuduhan palsu yang sama sekali tidak ada kaitan persoalan tentang penggunaan uang saat ini dikaitkan dengan donasi masa lalu. Gitu. Merasa dihianati nggak sih Teh berbuat baik sama orang yang salah? kayak pacar ya dia nanti. Enggak lah. Ya mungkin ini bagian dalam kehidupan gitu ya. Jadi ya pasti dalam hidup ada ceritanya. Mungkin ini cerita jalan hidup saya gitu sih. Nah, tapi dengan adanya laporan ini kemudian kembali lagi seperti gonjang-ganjing yang lalu gitu. Ya. Semua aktivitas saja berarti terganggu masih dengan terganggu yang kembali dengan bisa dibilang kan kita sudah mulai kembali menata nih Iya, secara rapi, betul. terus diajak lagi sama dia. Iya, betul. Gimana Teteh sendiri? Ya sebenarnya terganggu ya, karena jadi mulai rame banyak yang menjudge tentang uang dana donasi yang mungkin sebenarnya waktu itu sempat gantung ya, kita tidak pernah ada penjelasan secara transparan mengenai ini semua gitu. Tapi ya ada baiknya juga kita melakukan press call seperti ini agar tidak adanya timbul fitnah lagi bahwa dana donasi itu masih di yayasan, dipakai kemana itu kan harus dijelaskan secara transparan, dan mungkin ini waktu yang tepat untuk menjelaskan. Tapi kalau dibilang mengganggu, jujur sangat mengganggu sekali. Jadi sekarang ketika saya lagi live, mungkin ada orang yang udah berusaha mulai head comment lagi atas statement yang diberikan oleh si AS ini gitu. Yang mungkin tadinya baik-baik aja, terus jadi seolah-olah mempertanyakan lagi, uang kemana, balikin dong uangnya, padahal kan sudah jelas uangnya tidak di kami gitu. Tapi dengan adanya seperti ini, dengan adanya konten komen yang sudah mulai kembali lagi nih dari seperti dulu kan, takut nggak sih anak-anak akan mulai seperti kemarin dulu lagi gitu kan? Dulu kan sempat dampaknya kan anak juga, sekarang gimana gitu ya?
Ya, kalau sekarang kan pastinya si AS ini kan sempat ada statement ngedorong pembahasan soal anak asuh saya, gitu ya. Ya sebenarnya agak takut ya, tapi di satu sisi ya gimana ya Pak, udah statement yang dia berikan, makanya ini saya lakukan Demi pelaporan tersebut itu demi anak saya, Ya. karena ya sudah sangat keterlaluan, udah saya dibawa-bawa, anak saya dibawa-bawa gitu. Itu sih fitnah, tuduhan yang jelas itu nggak benar semua. Berarti AS sendiri akan dipanggil kapan? Eh, Ya, karena ini proses pelaporan kan baru beberapa hari yang lalu, tanggal 4. tentu mekanisme dalam perkara sederhana itu tidak boleh lebih dari 3 bulan. Ya. Artinya dalam waktu cepat bisa dipanggil saksi-saksinya, lalu dipanggil para pihak terlapor. Yang seperti disampaikan di awal bahwa ada 4 orang yang kami laporkan. Ya, inisial RP, AS, FE, dan 1 yang sedang dalam proses pencarian data dan alamatnya. Nah, perlu dicatat dalam persoalan ini bahwa AS ini menyampaikan di dalam ruang medsos tidak sama sekali menyebut secara inisial, secara terang-terang menyebut Novi Pratiwi. Pratiwi Novianti, dan ini yang berdampak kepada psikis anak yang mendengar mamanya disampaikan framing negatif dalam ruang publik. Jadi lagi-lagi dalam persoalan ini tidak hanya sebatas Novi Pratiwi sebagai korban, tapi adalah anak. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama bahwa tindakan persekusi ini memang tidak boleh dilakukan oleh siapapun, apalagi kita saat ini masa transisi dengan undang-undang lama dan undang-undang baru, di mana undang-undang baru secara tegas mengatur secara komprehensif tentang batasan kebebasan, batasan pendapat dalam ruang publik. Saya pikir begitu. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang disampaikan kepada AS? Masa masih aktif? Oke. Mungkin yang disampaikan saya hanya mau yang jelas, yang pertama adalah klarifikasi bahwa dana tersebut sudah tidak ada di rekening yayasan kami. Dan yang kedua, saya tidak pernah memakai uang AS 1 perak pun ya, karena sudah dipindahkan ke inisial GJ dan sudah kami proses juga tentang dana CSR yang beliau diduga digelapkan ya karena sudah naik sidik. Terus mungkin yang terakhir untuk Mas AS lebih baik harusnya fokus dengan kesehatannya, atau mungkin dia melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, supaya yang dia bicarakan juga hal-hal positif, jangan terlalu mengurusi hidup orang lain ya, karena efeknya juga akan baik untuk hidupnya dia gitu, nggak akan tenang, akan sibuk ngurusin hidup orang lain gitu. Lakukan kegiatan apapun, mencari uang dengan cara halal, tidak menjatuhkan orang lain gitu, karena itu juga nggak baik ya. Seperti itu. Saya nggak benci sama kamu, tapi saya mau memproses ini semua untuk menjadi efek jerah gitu ya, karena ini udah sangat keterlaluan sekali. Saya diem 2024, 2025 sudah berjalan, dan sampai 2026 saya masih nggak dikasih ketenangan sama kamu. Sampai kapan gitu aja sih. Dan mungkin untuk izin kalau mendengar bisa menanggapi ke kemarin yang ramai AS ini dari Kamis karena ada kabarnya di Jakarta. Ya, itu persoalan pribadinya itu. Iya, makanya saya sama sekali nggak tahu. Mungkin netizen juga udah banyak yang ngasih info ya Pak. Kalaupun Itu bukan tahu, urusan saya. Kalaupun tahu tidak perlu tahu itu. Ya. Itu bukan ranah kami untuk Iya, bukan ranah mengomentari. kami. Gitu. Perlu disampaikan oleh rekan saya berkaitan poin-poin apa sih yang menjadi dasar pelaporan itu, secara singkat bisa disampaikan kepada media. Silakan rekan. Terkait Mike. Oh ya Mike. ya, Singkat aja ya. ya baik. Ya, terkait dengan pelaporan yang kami laporkan ya di tanggal 4 Maret kemarin, hari Rabu. Poin-poinnya itu dengan bukti video yang sudah kami screen record ya. Di sini kalimat-kalimatnya mengatakan awas lo kekurusan, ini
menyebutkan nama jelas ya, Pratiwi Novianti. Awas lo kekurusan makan uang haram, dipakai buat potong usus. Terus ada lagi, jangan-jangan dimodalin buat ini parfum lagi, buat usaha parfum. Jadi dana itu dituduhkan bahwa dipakai buat bisnis parfum dari Tenovi ya. Terus ada juga di sini mengatakan bahwa Tenovi maling. Ya, maling uang donasi. Padahal yang kita ketahui bahwa uang tersebut sudah dibawa ke Lewotobi tadi. Ya. Dan laporan sebenarnya Agus ini secara sadar dia tahu bahwa dana tersebut bukan berada di tangan Tenovi atau yayasan. Ya, bahkan Agus telah melaporkan pada saat itu yang terlibat dalam pemindahan dana tersebut ya, berinisial GJ dan juga DS ya pada saat itu. Tapi laporannya sampai saat ini memang tidak ada perkembangan. Jadi kami rasa memang ini hanya alasan dari Agus. Jadi itu aja poin-poinnya yang kami laporkan di hari Rabu kemarin. Ini bukti rekeningnya mau dijual? Apa gitu nggak bahas? Oke. Biar sekalian. Jadi saya pertegas tidak ada uang Masih terakhir nanti yang ada satu statement dibicarakan lagi. oleh Ya. S itu yang berdiam di dalam yayasan, semuanya sudah berpindah ya. Baik. Dan data ini semua sudah kami berikan juga dalam proses penyidikan yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi kami sangat kooperatif. Baik. Terima kasih. Baik. Ya, ya. Ini LP ya? Izin ya. Mengenai dugaan penggelapan dana yayasan diambil senilai 100 juta rupiah. Akam. Sudah di sini di Polres Tangerang Selatan. Ini menyampaikan bahwa ada beberapa laporan yang dilakukan oleh Novi Pratiwi, mungkin masih dalam ingatan kita. Beberapa tahun lalu kita melaporkan tentang perbuatan fitnah yang dilakukan oleh HK dan kawan-kawan. Laporan itu kami buat di Mabes Polri, lalu dilimpahkan kepada Polres Jakarta Selatan. Sampai hari ini sudah berulang tahun, 1 tahun, belum ada proses lebih lanjut. Dan kami menganggap bahwa laporan polisi terhadap HK ini adalah pengabaian Polres Jakarta Selatan yang membiarkan dan kata lain dipetieskan, mungkin dengan dugaan ada sponsor atau ada pihak lain, dugaan ya, ada sponsor, ada pihak lain yang tidak menghendaki proses laporan ini berjalan dengan baik. Nah, kalau proses perkara ini tidak dilakukan secara baik, maka klien kami tidak memperoleh kepastian hukum maupun keadilan. Karena apapun dalam posisinya klien kami sebagai korban. Karena kita tahu tentang peristiwa masa lalu di mana orang memberikan framing negatif yang berkonotasi yang sangat buruk menurut pendapat kami, dan sampai saat ini belum ada proses lebih lanjut dari Polres Jakarta Selatan. Jadi kami mohon kepada Bapak Kapolri, CQ Polda Metro Jaya, CQ Polres Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti perkara ini
karena perkara ini berkaitan dengan harkat dan martabat Kemudian